Ada sebuah rencana ambisius yang bisa mengubah wajah Toraja selamanya, memecah 2 kabupaten yang ada menjadi 5 wilayah. Nah, pertanyaannya, apakah ini langkah menuju kemakmuran atau justru resep untuk menciptakan masalah baru? Yuk, kita timbang bareng-bareng. Oke, kita langsung aja ke intinya ya. Coba bayangin, satu kesatuan Toraja dipecah jadi 5. Tanah Toraja, Toraja Utara, terus ada 3 yang baru, Kota Rantepao, Toraja Barat, dan Toraja Timur. Ini ide brilian buat mempercepat pembangunan, atau malah bisa jadi resep bencana keuangan. Mari kita bedah datanya. Jadi, apa sih sebenarnya yang mendorong rencana besar ini? Tujuannya sebetulnya mulia, yaitu untuk memperpendek apa yang disebut rentang kendali. Harapannya sih, dengan wilayah yang lebih kecil, pelayanan publik bisa lebih cepat nyampe ke masyarakat, apalagi buat mereka yang tinggal di daerah-daerah terpencil. Nah, ini dia proposalnya. 2 kabupaten yang sudah ada, Tanah Toraja dan Toraja Utara, akan jadi kabupaten induk. Terus, mereka bakal melahirkan 3 anak baru, Kota Rantepao, Kabupaten Toraja Barat, dan Kabupaten Toraja Timur. Sekarang, ayo kita uji kelayakan mereka satu persatu. Kita mulai dari kandidat yang paling kuat, yang paling sering dibicarakan, Kota Rantepao. Sebagai jantung ekonomi dan pariwisatanya Toraja, kalau dilihat sekilas sih Rantepao ini kelihatannya siap banget buat mandiri. Tapi, apa benar angka-angka di atas kertas juga bilang begitu? Nah, disinilah letak dilemanya. Di satu sisi, Rantepao itu pusat ekonomi, ideal banget buat jadi kota. Tapi di sisi lain, ada risiko keuangan yang besar. Wilayahnya kan kecil, nah ini bisa berarti jatah dana alokasi umum atau DAU dari pemerintah pusat bakal lebih sedikit. Padahal beban gaji pegawainya kan tetap tinggi. Angka ini menjelaskan risikonya dengan gamblang. Setelah dipakai bayar gaji pegawai dan biaya operasional, Kota Rantepao ini diprediksi cuma punya sisa dana sekitar 16,4 miliar rupiah untuk pembangunan. Pertanyaannya, dana segini cukup buat apa? Mungkin cuma cukup buat ngurus sampah sama lampu jalan. Proyek besar kayaknya bakal susah terwujud. Oke, sekarang kita geser ke 2 calon daerah baru lainnya, yaitu Toraja Barat dan Toraja Timur. Kalau Rantepao tadi punya dilema sebagai kota kecil, nah 2 wilayah ini tantangannya jauh lebih mendasar lagi. Coba lihat Toraja Timur. Angka ini nunjukin betapa rapuhnya pondasi keuangan mereka. Hampir 99% nafas anggarannya itu bergantung dari transferan pusat. Kemampuan buat menghasilkan duit sendiri atau yang kita kenal sebagai pendapatan asli daerah, PAD, cuma 1,3%. Ini angka yang jujur aja sangat mengkhawatirkan. Artinya apa? Ya, artinya tanpa ada sumber ekonomi baru yang signifikan, Toraja Timur ini risikonya cuma akan jadi kabupaten administratif, sibuk menggaji birokrasi baru, tapi nggak punya dana yang cukup buat benar-benar membangun wilayahnya. Sekarang kita ke Toraja Barat. Masalahnya beda, tapi nggak kalah serius. Wilayah ini bakal mewarisi beban infrastruktur yang luar biasa besar, jaringan jalan sepanjang 751 km. Ini tuh kayak warisan yang mahal banget perawatannya. Coba kita hitung ya, dana pembangunan yang ada kalau dibagi untuk 751 km jalan, artinya setiap kilometernya cuma dapat jatah sekitar 200 juta rupiah per tahun. Untuk jalanan di wilayah pegunungan yang rawan longsor, angka segitu ya kecil banget. Toraja Barat bisa-bisa memulai sejarahnya dengan utang perbaikan infrastruktur yang masif. Oke, sekarang mari kita coba mundur sedikit dan lihat gambaran besarnya. Gimana sih kondisi keuangan kelima wilayah ini kalau kita jejerin? Dan apa dampaknya buat sektor pariwisata yang jadi tulang punggung ekonomi Toraja selama ini? Grafik ini nunjukin ketimpangan yang tajam banget. Di satu sisi, ada tanah Toraja induk yang paling mandiri dengan rasio PAD 12,8%. Di sisi lain, lihat Toraja Timur, terpuruk di angka 1,3%. Jomplang banget kan? Ini nunjukin dengan jelas siapa yang kuat dan siapa yang rentan secara finansial. Nah, tabel ini adalah jantung dari analisis kita. Coba perhatikan baik-baik. Tanah Toraja induk itu yang paling stabil, Toraja Barat bebannya jalan terpanjang, dan Toraja Timur punya PAD paling kecil. Angka-angka ini nggak bohong, mereka melukiskan gambaran yang sangat jelas tentang potensi dan risiko dari tiap-tiap calon daerah otonom baru ini. Lalu ada isu pariwisata. Pemekaran ini bisa jadi pedang bermata dua. Sisi buruknya, ada risiko ego sektoral. Masing-masing kabupaten bikin aturan sendiri, mungkin narik retribusi berkali-kali dari turis yang lewat. Wah, ini bisa merusak pengalaman wisata. Tapi sisi baiknya, ada peluang sinergi dengan model hub and spoke, di mana Rantepao jadi pusat hotel dan jasa, sementara wilayah lain jadi destinasi wisata yang saling melengkapi. Setelah kita bedah semua data tadi,
Sekarang, saatnya kita tarik kesimpulan. Berdasarkan analisis keuangan dan infrastruktur, layakkah rencana pemekaran 5 wilayah ini dijalankan? Dan, adakah alternatif lain yang lebih masuk akal? Inilah vonisnya. Kota Rantepao itu layak dari sisi perkotaan, tapi keuangannya berisiko. Toraja Barat memang dibutuhkan untuk mendekatkan pelayanan, tapi bakal kewalahan sama beban infrastruktur. Dan Toraja Timur secara ekonomi dinilai belum layak untuk berdiri sendiri. Sementara itu, tanah Toraja Induk tetap jadi yang paling stabil di antara semuanya. Lalu, solusinya apa dong? Nah, analisis ini merekomendasikan sebuah alternatif yang lebih pragmatis. Model 3 wilayah. Pertama, bentuk Kota Rantepao untuk mengelola pusat jasa dan pariwisata secara profesional. Kedua, pertahankan Tanah Toraja sebagai kabupaten induk yang kuat. Dan ketiga, bentuk Kabupaten Toraja Barat untuk fokus mempercepat pembangunan di wilayah paling barat yang terpencil. Model ini menjawab kebutuhan tanpa harus menciptakan kabupaten baru yang lemah secara finansial. Jadi kesimpulannya, pemekaran mungkin memang sebuah jawaban untuk Toraja. Tapi pertanyaannya sekarang bukan lagi perlu atau tidak, melainkan pemekaran yang seperti apa. Data menunjukkan skema 5 wilayah itu terlalu beresiko. Mungkin saja model 3 wilayah yang lebih strategis inilah jawaban yang paling bijaksana. Kalau menurut Anda bagaimana?